Hujan di luar Rumah Sakit Pusat Jakarta tidak sekadar turun. Langit seolah sedang menumpahkan amarah, menghantam kaca jendela unit gawat darurat dengan brutal. Namun, suara petir yang menggelegar di angkasa masih kalah memekakan telinga dibandingkan raungan kepedihan yang menggema di lorong steril itu. Reza Abimanyu berlutut di lantai yang dingin. Setelan jas tuxedo hitam mahal yang seharusnya ia kenakan di altar pernikahan kini kusut, ternoda oleh bercak merah pekat yang mulai mengering. Bukan darahnya, melainkan darah wanita yang paling dicintainya, Alina. Di balik pintu ruang operasi yang tertutup rapat, lampu indikator merah di atasnya padam. Sebuah tanda akhir, bukan harapan. Seorang dokter keluar, masker medis diturunkan perlahan, menampakkan wajah penuh penyesalan yang sudah terlalu sering dilihat oleh dinding-dinding rumah sakit ini. Gelengan kepala sang dokter menghancurkan dunia Reza dalam sekejap mata. "Maafkan kami, Pak Reza. Cedera di kepala Nona Alina terlalu parah. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Dunia hening. Detik berhenti berdetak. Reza tidak menangis. Air mata seakan kering, terhisap oleh lubang hitam bernama kehilangan yang kini menganga lebar di dadanya. Lelaki itu bangkit perlahan. Kakinya goyah seperti ditimpa beton bertenton beratnya. Tatapan matanya kosong. Namun di kedalaman iris hitam itu, badai sedang berkecamuk. Di ujung lorong, Kirana Larasati berdiri mematung. Tubuh mungilnya gemetar hebat. Gaun bridesmaid berwarna pastel yang dikenakannya tampak kontras dengan suasana kelam kematian di sekitarnya. Kirana mendengar vonis dokter tersebut. Kakinya lemas, memaksanya merosot ke lantai, menyandar pada dinding dingin. Ini semua salahnya. Bukan, lebih tepatnya, dosa orang tuanya. Beberapa jam lalu seharusnya menjadi momen paling bahagia. Iring-iringan mobil pengantin melaju membelah jalanan menuju gedung resepsi. Namun, sebuah sedan hitam yang melaju ugal-ugalan dari arah berlawanan menghancurkan segalanya. Sedan itu dikemudikan oleh ayah Kirana, pria parubaya yang memilih menenggak alkohol sebelum memegang kemudi. Tabrakan itu tak terelakkan. Mobil pengantin ringsek, Alina terlempar keluar, dan ayah Kirana selamat tanpa luka berarti, hanya pingsan karena mabuk. Langkah kaki berat terdengar mendekat, suara sol sepatu kulit yang menghantam lantai ubin, terdengar seperti detak jam kematian bagi Kirana. Wanita itu mendongak. Reza berdiri menjulang di hadapannya. Pria yang dulu selalu menatapnya dengan ramah sebagai adik ipar, kini menatapnya seolah Kirana adalah sampah paling menjijikkan di muka bumi. Sorot mata hangat itu telah mati, digantikan oleh nyala api kebencian yang membakar hangus segala rasa kemanusiaan. "Reza?" Suara Kirana tercekat, nyaris tak terdengar. Maafkan." "Diam." Satu kata itu diucapkan dengan nada rendah, namun tajamnya melebihi sayatan pisau bedah. Reza tidak berteriak. Kemarahannya terlalu besar untuk sekadar diluapkan dengan teriakan. Tangan kekar pria itu mencengkeram rahang Kirana, memaksanya mendongak, menatap langsung ke dalam mata yang kini hampa. Cengkeraman itu kuat, menyakitkan, meninggalkan bekas merah di kulit pucat Kirana. "Ayahmu membunuh istriku," desis Reza. Napasnya memburu, menahan gejolak untuk tidak menghabisi wanita di depannya saat itu juga. "Dia membunuh masa depanku. Dia membunuh satu Satania alasan aku bernapas." Kirana terisak. Air mata membasahi tangan Reza yang masih mencengkeram wajahnya. Aku akan melakukan apa saja untuk menebusnya." "Hukum aku, Reza, jangan hukum ayah. Dia sakit." "Sakit?" Reza tertawa. Sebuah tawa kering yang terdengar mengerikan. "Dia pemabuk, Kirana. Dia pembunuh." Reza melepaskan cengkeramannya dengan kasar, membuat kepala Kirana terhempas pelan ke dinding. Pria itu berdiri tegak, merapikan jasnya yang berlumur darah dengan gerakan kaku, seolah sedang membersihkan debu tak terlihat. "Kau bilang ingin menebusnya?" tanya Reza tanpa menoleh. "Ya, apa saja," jawab Kirana di sela isak tangisnya. Dia tahu, ayahnya akan membusuk di penjara jika Reza menggunakan kekuasaannya. Dia harus melakukan sesuatu. "Baik." Suara Reza terdengar dingin, membekukan udara di sekeliling mereka. "Mulai hari ini, hidupmu bukan milikmu lagi. Kau tidak berhak bahagia, kau tidak berhak tersenyum, kau akan menggantikan posisi Alina di rumahku. Tapi bukan sebagai Nyonya." Reza berbolik, menatap Kirana dengan tatapan yang menjanjikan neraka dunia. "Kau akan hidup untuk melayaniku, menjadi tempatku melampiaskan setiap inci kebencian yang ayahmu tanamkan. Kau akan merasakan setiap detik penderitaan yang Alina rasakan sebelum nyawanya melayang." Petir kembali menyambar di luar, menerangi wajah Reza yang kini tampak seperti iblis yang baru saja bangkit dari neraka. Kirana tahu, saat itu juga,
Hidupnya sebagai manusia merdeka telah berakhir. Bersiaplah Kirana, nerakamu baru saja dimulai. Pria itu melangkah pergi, meninggalkan Kirana yang hancur sendirian di lorong rumah sakit, ditemani beang-beang kematian dan janji pembalasan dendam yang tak akan pernah padam. Limit, waktu seharusnya menjadi obat paling mujarab, mengikis tajamnya batu karang ingatan, atau setidaknya memudarkan warna luka. Namun, di kediaman megah milik Reza Abimanyu, waktu seolah membeku. 5 tahun berlalu tanpa sedikit pun mengikis kebencian yang menyelimuti setiap sudut rumah mewah bergaya minimalis itu. Jarum jam dinding baru menunjuk angka 5 pagi. Langit di luar masih gelap, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang. Namun, di dapur yang luas dan modern, Kirana sudah sibuk. Wanita itu bergerak cekatan, meski matanya masih menyisakan kantuk. Jemari lentiknya memotong sayuran dengan presisi, menyiapkan sandwich dan kopi hitam tanpa gula persis seperti yang disukai Reza. Tidak ada asisten rumah tangga yang diizinkan melayani kebutuhan pribadi sang tuan rumah. Itu adalah tugas Kirana, bagian dari kontrak tak tertulis yang mengikatnya. Wajah Kirana tampak lebih tirus dibandingkan 5 tahun lalu. Cahaya di matanya meredup, digantikan oleh kewaspadaan konstan. Tubuhnya dibalut gaun rumah sederhana yang sudah pudar warnanya. Sangat kontras dengan kemewahan perabot di sekelilingnya. Suara langkah kaki terdengar dari tangga utama. Irama langkah yang tegas dan berat. Jantung Kirana berdegup lebih kencang. Tubuhnya bereaksi secara otomatis. Bahunya menegang, napasnya ditahan. Sang pemilik rumah telah bangun. Reza muncul di ambang pintu ruang makan. Pria itu mengenakan kemeja putih yang lengan bajunya digulung hingga siku, menampilkan otot lengan yang terbentuk sempurna. Wajahnya semakin tampan seiring bertambahnya usia, namun garis rahangnya yang keras dan tatapan matanya yang setajam elang membuat siapapun enggan berlama-lama menatapnya. Tanpa sepatah kata, Reza duduk di kursi utama. Pria itu bahkan tidak melirik ke arah dapur, seolah Kirana hanyalah perabot tak bernyawa yang kebetulan bisa bergerak. Kirana membawa nampan berisi sarapan. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir kopi di atas meja marmer. Denting halus keramik bertemu batu terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. "Kopinya, Tuan," ucap Kirana lirih. Panggilan Tuan adalah aturan nomor 1. Reza melarang Kirana memanggil namanya. Nama itu, menurut Reza, terlalu suci untuk diucapkan oleh mulut anak seorang pembunuh. Reza menyesap kopi itu perlahan. Hening. Kirana berdiri di samping meja, menunduk, menunggu vonis. Apakah suhunya pas? Apakah rasanya sesuai? Pak Hichi, gumong Kaza datar. "Maaf, saya akan buatkan yang prank." Cangkir kopi itu melayang, menghantam dinding di belakang Kirana. Cairan hitam panas memercik, mengenai betis wanita itu, meninggalkan rasa perih yang menyengat. Pecahan keramik berserakan di lantai. Kirana memejamkan mata, menelan teriakan kagetnya. Ia tidak boleh menangis. Menangis hanya akan membuat Reza semakin murka. 5 tahun Kirana, suara Reza terdengar tenang namun mematikan. Pria itu menatap lurus ke depan, mengabaikan kekacauan yang baru saja dibuatnya. 5 tahun kau berada di sini, dan kau masih tidak becus melakukan satu hal sederhana. Sama seperti ayahmu yang tidak becus mengemudi. Setiap kesalahan, sekecil apapun, selalu bermuara pada satu hal. Kecelakaan itu. Dosa itu adalah hantu yang tidak pernah diizinkan pergi dari meja makan ini. Kirana berjongkok, mulai memunguti pecahan beling dengan tangan kosong. "Maafkan saya, Tuan. Saya salah. Berhenti minta maaf. Kata-katamu tidak ada harganya." Reza Bordiari mendorong kursinya ke belakang dengan kasar. Suara gesekan kaki kursi terdengar memilu-ngilu. "Bersihkan ini, dan jangan harap kau bisa makan hari ini sebelum seluruh rumah ini bersih tanpa satu debu pun." Pria itu melangkah pergi, mengambil tas kerjanya, dan berjalan menuju pintu keluar, tanpa menoleh sedikit pun pada wanita yang kini berlutut di lantai, memunguti serpihan tajam yang mulai menggores kulit halusnya. Darah segar menetes dari ujung jari Kirana, bercampur dengan tumpahan kopi di lantai. Pintu depan tertutup dengan debam keras. Mobil sport Reza menderu meninggalkan halaman, membawa pergi sumber ketakutan Kirana, sekaligus satu-satunya pusat dunianya. Di keheningan yang tersisa, Kirana menatap tetesan darah di tangannya. Dulu, ia bertahan karena rasa bersalah. Ia bertahan karena percaya bahwa penebusan ini akan menyelamatkan jiwa ayahnya yang kini sakit keras di penjara. Namun, seiring berjalannya waktu, ada rasa lain yang tumbuh subur di sela-sela luka batinnya. Sebuah ironi yang menyedihkan. Kirana mencintai pria yang membencinya setengah mati. Ia mencintai bayangan Reza yang dulu. Reza yang hangat,
yang pernah tersenyum padanya saat dikenalkan oleh Alina, dan setiap kali melihat punggung tegap itu menjauh. Kirana sadar, bayangan pria baik itu telah lama hilang, mati bersama Alina di hari hujan 5 tahun lalu. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang dipenuhi dendam. Kirana bangkit, mengabaikan perih di jari dan betisnya. Ia tidak punya waktu untuk mengasihani diri sendiri. Lantai harus dibersihkan, baju harus dicuci, dan dosa harus ditebus hari demi hari. Sampai takdir memutuskan, kapan nyawanya tidak lagi dibutuhkan. Di drama ini, Kirana bukanlah istri, bukan pula manusia. Dia hanyalah monumen hidup dari sebuah kesalahan yang tak termaafkan. Undangan berwarna emas dengan aksen beludru merah itu tergeletak di atas meja rias. Di sampingnya, sebuah gaun malam berwarna navy menjuntai indah. Terlihat sangat mahal, namun memancarkan aura melankolis yang aneh. Pakai itu, kita berangkat 30 menit lagi. Perintah Reza singkat. Pria itu berdiri di ambang pintu kamar, menatap arloji Rolex Naya, tanpa sedikit pun menoleh ke arah sosok yang duduk mematung di tepi ranjang. Kirana menatap gaun itu dengan nanar. Itu bukan gaun baru, itu adalah gaun yang pernah dibelikan Reza untuk Alina sebagai hadiah ulang tahun, seminggu sebelum kecelakaan terjadi. Alina bahkan belum sempat memakainya. Memaksa Kirana mengenakan pakaian mendiang tunangannya adalah salah satu cara Reza menyiksa psikisnya secara perlahan, mengubahnya menjadi beang-beong hantu masa lalu. Tuan, apakah saya harus ikut? Ini acara perayaan perusahaan. Saya hanya akan mempermalukan Anda. Suara Kirana bergetar pelan. Ia tahu posisinya. Di mata publik, dia adalah wanita yang tidak diinginkan. Anak seorang kriminal yang menumpang hidup. Reza melangkah masuk. Aroma parfum wadi yang maskulin dan tajam menguar, memenuhi rongga pernapasan Kirana, membuatnya sesak. Pria itu mencondongkan tubuh, menatap pantulan Kirana di cermin. Kau pikir aku membawamu untuk dipamerkan sebagai pasangan? Bisik Reza tepat di telinga Kirana. Suara bariton itu mengirimkan sinyal bahaya ke seluruh saraf tubuh wanita itu. Aku membawamu agar kau tahu tempatmu, agar dunia tahu betapa menyedihkannya hidup putri seorang pembunuh. Setengah jam kemudian, Maybach hitam mengkilap itu berhenti di lobi sebuah hotel bintang 5 di pusat Jakarta. Cahaya blitz kamera wartawan langsung menambar-niambar seperti kilat buatan. Reza keluar dengan gagah, wajah dinginnya yang tampan, menyihir siapa saja. Namun, saat Kirana melangkah keluar, bisik-bisik di kerumunan mulai terdengar. Di dalam ballroom yang megah, lampu kristal menggantung, laksana tetesan air mata raksasa. Para tamu sosialita, pejabat, dan taipan bisnis berdansa dengan gelas sampahnya di tangan. Kirana berjalan 2 langkah di belakang Reza. Kepalanya tertunduk, mencoba menyembunyikan diri dari tatapan menghakimi yang menusuk punggungnya. Reza, sayang, akhirnya kau datang. Seorang wanita cantik dengan gaun merah menyala menghampiri. Clarissa, putri tunggal rekan bisnis terbesar Reza. Wanita itu memeluk lengan Reza dengan posesif, seolah tempat itu memang miliknya sejak awal. Mata Clarissa yang tajam melirik sinis ke arah Kirana. Oh, kau membawa pelayanmu? Tanya Clarissa dengan nada dibuat-buat kaget, meski senyum mengejek terukir jelas di bibir merahnya. Reza tidak membantah. Pria itu hanya menyesap weinenya dengan tenang. Dia perlu melihat bagaimana orang-orang beradab bersosialisasi. Clarissa, anggap saja sedang mengajak hewan peliharaan jalan-jalan. Hati Kirana mencelos. Rasa perih yang tak kasat mata menyayat dadanya lebih dalam dari sembilu. Di hadapan ratusan orang, harga dirinya dilucuti hingga telanjang. Ia meremas ujung gaunnya, menahan air mata yang mendesak keluar. Ingat Kirana, ini penebusan dosa, batinnya menjerit. Ups, tiba-tiba, Clarissa menyenggol lengan seorang pelayan yang lewat. Gelas berisi jus jeruk tumpah, membasahi gaun mahal Clarissa, dan memercik ke lantai marmer. Suasana hening seketika, musik orkestra seolah berhenti mendadak. Clarissa memekik dramatis. Ya ampun, sepatu lo butinku, ini lengket sekali. Mata wanita bergaun merah itu menatap Kirana. Sebuah ide jahat terlintas. Reza, pelayanmu ada di sini, kan? Sepatuku kotor, suruh dia bersihkan. Sekarang, semua mata tertuju pada mereka bertiga. Kirana mematung. Membersihkan sepatu di depan umum, ini bukan sekadar penghinaan. Ini adalah pembunuhan karakter. Ia menatap Reza, berharap ada setitik sisa kemanusiaan di sana. Berharap pria yang dulu pernah tersenyum hangat padanya itu akan melarangnya. Namun, Reza hanya menatapnya datar. Wajah itu tak berekspresi, sekeras pualam. Kau dengar Nona Clarissa, Kirana? Suara Reza memecah keheningan.
Tenang, namun mutlak. Bersihkan. Dunia Kirana runtuh. Kakinya gemetar hebat saat ia perlahan menekuk lutut. Gaun navy milik Alina menyapu lantai yang dingin. Di bawah sorotan lampu mewah dan tatapan ratusan pasang mata yang merendahkan, Kirana berlutut di hadapan Clarissa. Dengan tangan gemetar, ia mengambil tisu yang disodorkan pelayan hotel, lalu mulai mengelap noda di sepatu hak tinggi Clarissa. Terdengar tawa kecil dari Clarissa, diikuti gumaman geli para tamu lain. Bagi mereka, ini hanyalah hiburan, drama orang kaya. Tapi bagi Kirana, setiap detik yang berlalu mengikis sisa-sisa jiwa yang ia miliki. Di atas sana, Reza menatap puncak kepala Kirana yang menunduk. Ada kilatan emosi yang sulit diartikan di matanya, kepuasan, kemarahan, atau mungkin rasa jijik pada dirinya sendiri. Namun, pria itu segera membuang wajah, menenggak habis isi gelasnya. Balas dendam seharusnya terasa manis. Tapi mengapa ada rasa pahit yang tertinggal di kerongkongannya malam ini? Kirana bangkit setelah sepatunya bersih. Wajahnya pucat pasi, namun matanya kering. Air matanya sudah habis, di balik riuh rendah pesta yang kembali berlanjut. Sesuatu di dalam diri Kirana mulai retak. Bukan lagi retakan kecil, melainkan patahan besar yang tak akan pernah bisa direkatkan kembali. Malam itu, di tengah kemewahan palsu, Kirana menyadari satu hal. Penebusan dosa ini tidak memiliki ujung. Reza tidak menginginkan permintaan maaf. Pria itu menginginkan kematiannya, perlahan dan menyakitkan. Suasana di dalam mobil Maybach yang melaju pulang terasa seperti pemakaman. Hening, mencekam, dan dingin. Reza menyetir dengan kecepatan tinggi, cengkeramannya pada setir kemudi memutih. Bayangan Kirana yang berlutut tadi terus berputar di kepalanya, mengganggu ketenangannya, membuatnya marah tanpa alasan yang jelas. Kirana duduk di kursi penumpang, memandang kosong keluar jendela. Lampu-lampu jalanan Jakarta yang buram karena embun tampak seperti garis-garis nasib yang kusut. Ponsel tua di dalam tas tangan Kirana bergetar. Hanya ada satu tempat yang menghubunginya lewat nomor itu. Penjara Nusa Kambangan, tempat ayahnya menghabiskan masa tua dalam kesakitan. Dengan tangan gemetar, Kirana mengangkat panggilan itu. "Halo?" Suaranya serak. "Apakah ini keluarga Bapak Hartono?" Suara berat petugas lapas terdengar di ujung sana, bercampur dengan bunyi statis. "Kondisi Pak Hartono kritis. Beliau mengalami gagal jantung. Dokter bilang, waktunya tidak banyak, mungkin hanya hitungan jam. Beliau terus memanggil nama Anda." Jantung Kirana berhenti berdetak. Ponsel itu nyaris terlepas dari genggamannya. Ayah, saya akan segera ke sana. Tolong bertahan, Pak. Tolong sampaikan pada ayah, saya datang." Sambungan terputus. Kirana menoleh pada Reza. Wajahnya yang pucat kini dibanjiri kepanikan murni. Rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki mengalahkan rasa takutnya pada pria di sebelahnya. "Reza, tolong," Kirana memohon. Suaranya pecah. "Tolong antar saya ke rumah sakit penjara, atau turunkan saya di sini, Ayah. Ayah kritis." Mobil itu tidak melambat. Reza tetap menatap lurus ke jalan. Ekspresinya tidak berubah sedikit pun. "Reza, aku mohon." Kirana menyentuh lengan pria itu. Sebuah tindakan lancang yang biasanya tidak berani ia lakukan. "Aku akan melakukan apa saja setelah ini. Kau boleh menyiksaku, memukulku, apa saja. Tapi izinkan aku melihat ayah untuk terakhir kalinya. Tolong." "Terakhir kali?" Reza mendengus sinis. "Kau tahu, Kirana, aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada Alina. Aku tidak sempat mendengar kata terakhirnya, karena dia tewas seketika. Akibat ulah siapa? Tapi dia sedang sekarat. Reza, dia tetap ayahku," jerit Kirana histeris. Air mata membanjiri pipinya. "Bagus," jawab Reza dingin, tanpa belas kasih. "Biarkan dia merasakan ketakutan menghadapi maut sendirian. Itu hukuman yang pantas. Anggap saja ini keadilan alam." "Kau iblis!" teriak Kirana. Rasa putus asa membuatnya berani. Ia mencoba meraih setir, atau setidaknya memaksa mobil berhenti. "Hentikan mobilnya, aku mau turun." "Ciiit." Reza membanting setir ke tepi jalan dan menginjak rem mendadak. Tubuh Kirana terhentak ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman. Reza menoleh. Matanya menyala dengan kemarahan yang meluap. "Kau mau turun?" bentak Reza. "Silakan, lari ke sana. Tapi ingat, begitu kau melangkah keluar dari mobil ini untuk menemui pembunuh itu, jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumahku. Kau akan menjadi gelandangan." Kirana tidak peduli. Ia melepas sabuk pengamannya dengan tangan gemetar, membuka pintu mobil, dan berlari keluar menembus malam yang gerimis. Ia tidak punya uang. Tidak ada taksi yang lewat di jalan sepi itu.
Tapi ia terus berlari. Kakinya yang dibalut hil sakit luar biasa. Namun ia melepas sepatunya dan berlari telanjang kaki di atas aspal kasar. Ia berlari sejauh yang ia bisa, mencoba mencari kendaraan umum. Napasnya memburu, paru-parunya terasa terbakar. 10 menit berlalu, ponselnya kembali bergetar. Langkah Kirana terhenti di bawah lampu jalan yang remang-remang. Firasat buruk menghantam dadanya seperti palu godam. Dengan tangan yang kotor dan gemetar, ia mengangkat telepon itu lagi. "Halo, Mbak Kirana." Suara petugas itu terdengar lebih pelan, penuh simpati. "Maafkan kami, Pak Hartono baru saja menghembuskan napas terakhir, tepat 2 menit yang lalu. Beliau pergi dengan memegang foto masa kecil Mbak." Dunia Kirana menjadi sunyi. Suara klakson kendaraan di kejauhan lenyap. Rintik hujan yang membasahi wajahnya tidak lagi terasa dingin. Tubuhnya merosot perlahan ke aspal basah. Dia terlambat. Ayahnya pergi sendirian, dalam dinginnya jeruji besi. Tanpa ada yang memegang tangannya. Karena Reza tidak mengizinkannya pergi. Karena penebusan dosa sialan yang ia jalani selama 5 tahun ini ternyata sia-sia. Pengorbanannya tidak menyelamatkan siapapun. Kirana tidak berteriak. Ia tidak meraung. Seperti saat di pesta tadi, ia hanya duduk diam di pinggir jalan, menatap kosong ke kegelapan malam. Sebuah mobil Maybach hitam perlahan mendekat dan berhenti di depannya. Kaca jendela turun, menampilkan wajah Reza yang terlihat sedikit terganggu, mungkin merasa bersalah, atau mungkin hanya kesal karena mainannya kabur. "Sudah puas dramanya?" tanya Reza datar. "Masuk. Jangan memancing tontonan orang." Kirana mendongak perlahan. Matanya bertemu dengan mata Reza. Namun kali ini, ada yang berbeda. Sorot mata ketakutan dan permohonan yang selalu ada di mata Kirana selama 5 tahun terakhir telah lenyap. Cahaya kehidupan di sana telah padam sepenuhnya. Mata itu kini gelap, hampa, dan mati. Seperti mata boneka porselen yang pecah. Kirana berdiri perlahan, mengabaikan luka di telapak kakinya yang berdarah. Dia tidak menjawab. Dia tidak menangis. Dia masuk ke dalam mobil, duduk dengan tenang, dan menutup pintu. Reza meliriknya sekilas, merasa ada aura yang aneh. "Ayahmu masih hidup? Sudah mati?" jawab Kirana. Suaranya datar, tanpa emosi, seolah sedang membicarakan cuaca. Reza terdiam. Tangannya di kemudi menegang sesaat. Ada sedikit rasa tidak nyaman yang menyelinap di hatinya, namun egonya menepisnya dengan cepat. Malam itu, saat mobil melaju kembali ke neraka mewah mereka, Reza tidak menyadari bahwa wanita yang duduk di sebelahnya bukan lagi Kirana yang ia kenal. Kirana yang mencintainya, Kirana yang rela dihina demi dirinya, telah ikut mati bersama ayahnya malam itu. Yang tersisa hanyalah raga kosong yang kini memiliki satu tujuan baru: menghilang dari kehidupan Reza Abimanyu selamanya. Dan ketika bayangan itu benar-benar hilang nanti, barulah Reza akan mengerti arti neraka yang sesungguhnya. Rumah itu tidak pernah sesunyi ini. Biasanya, keheningan di kediaman Reza Abimanyu adalah jenis kesunyian yang tegang seperti karet gelang yang ditarik maksimal, menunggu siapa yang akan putus lebih dulu. Namun, 3 hari pasca kematian Hartono di penjara, kesunyian itu berubah bentuk, menjadi hampa, menjadi kosong yang absolut. Reza duduk di meja makan, menatap koran bisnis yang terbentang di hadapannya. Berita tentang merger perusahaan dan fluktuasi saham terasa membosankan pagi ini. Konsentrasinya terpecah, matanya sesekali melirik ke arah dapur, tempat di mana biasanya terdengar denting panci atau suara langkah kaki tergesa-gesa. Hari ini, tidak ada suara. Sosok wanita itu muncul dari balik partisi kayu. Kirana. Wajahnya tidak lagi pucat pasi seperti malam itu, melainkan datar tanpa ekspresi. Tidak ada bengkak di mata akibat menangis semalaman. Tidak ada bahu yang merosot karena beban duka. Kirana berjalan tegak, nyaris seperti robot yang diprogram untuk melakukan rutinitas tanpa melibatkan jiwa. Dia meletakkan secangkir kopi hitam di sisi kanan Reza, lalu mundur selangkah. Gerakannya presisi, efisien dan dingin. "Sarapanmu, Tuan?" ucapnya. Datar, tanpa nada takut, tanpa nada harap. Reza meletakkan korannya. Alis tebal pria itu bertaut. Ada yang salah. Biasanya, setelah dimarahi atau mengalami kejadian traumatis, Kirana akan berusaha mencari perhatiannya, meminta maaf, memohon belas kasih, atau sekadar menatapnya dengan mata berkokok-kokoka, yang meski Reza tidak mau mengakuinya, selalu berhasil memuaskan ego lelakinya. Tatapan yang mengatakan bahwa Reza adalah pusat semesta wanita itu. Tapi pagi ini, mata itu kering, hitam pekat dan mati.
seperti sumur tua yang dasarnya tak terlihat. "Kau tidak ke makam?" tanya Reza tiba-tiba. Pertanyaan itu keluar begitu saja, didorong oleh rasa penasaran yang mengganggu. "Sudah dikremasi kemarin, abunya sudah dilarung," jawab Kirana singkat. Tangannya sibuk merapikan serbet. Tidak sedikit pun menatap lawan bicaranya. Reza terdiam. Kemarin, dia bahkan tidak menyadari Kirana keluar rumah. Pria itu mendengus, menutupi rasa canggungnya dengan sarkasme. "Baguslah, satu sampah berkurang di dunia ini. Kuharap kau tidak membawa abunya masuk rumahku. Aku tidak butuh hantu penjahat bergentayangan di sini." Kalimat itu dirancang untuk melukai, dirancang untuk memancing air mata, atau setidaknya kilatan amarah. Reza menunggu reaksi itu. Dia membutuhkan reaksi itu untuk meyakinkan dirinya bahwa dia masih memegang kendali. Namun, Kirana hanya mengangguk pelan. "Tenang saja, Tuan, tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah hilang." Reza kehilangan selera makannya. Jawaban itu terlalu tenang, terlalu patuh. Rasanya seperti memukul kapas. Tidak ada bunyi, tidak ada dampak. Pria itu mendorong kursinya. Berdiri dengan kasar. "Nanti malam aku akan membawa tamu untuk makan malam. Siapkan hidangan terbaik. Jangan membuatku malu seperti kemarin. Baik, dan pakai baju yang layak. Jangan terlihat seperti mayat hidup." "Baik." Reza mendengus kesal, menyambar kunci mobilnya, dan melangkah pergi. Saat tangannya menyentuh gagang pintu utama, dia menoleh ke belakang. Kirana masih berdiri di samping meja makan, menatap dinding kosong. Sinar matahari pagi menerpa separuh wajahnya. Namun anehnya, wanita itu tidak terlihat bercahaya. Dia terlihat transparan, seolah-olah eksistensinya perlahan memudar dari ruang dan waktu. Perasaan tidak nyaman merayap di tengkuk Reza. Sebuah insting purba yang memperingatkan bahaya. Namun, arogansi menutupinya rapat-rapat. Dia tidak akan kemana-mana, batin Reza meyakinkan diri. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku. Kemana dia bisa pergi? Pintu tertutup. Mobil menderu pergi. Di dalam rumah yang kembali sunyi, Kirana bergerak. Dia tidak pergi ke dapur untuk menyiapkan bahan makan malam. Sebaliknya, wanita itu naik ke lantai 2, menuju kamar tidur tamu, yang selama ini ia tempati karena kamar utama adalah wilayah terlarang yang didedikasikan Reza sebagai kuil kenangan Alina. Kirana membuka lemari pakaiannya. Hanya ada sedikit baju di sana. Sebagian besar adalah pemberian Reza yang dipilihkan secara acak untuk keperluan pencitraan, atau pakaian bekas Alina. Tangannya meraih sebuah tas koper kecil yang sudah usang satu-satunya barang yang ia bawa saat pertama kali menginjakan kaki di rumah neraka ini 5 tahun lalu. Dia tidak memasukkan gaun-gaun mahal itu. Dia tidak mengambil perhiasan pemberian Reza yang sebenarnya hanyalah simbol kepemilikan. Kirana hanya memasukkan 2 pasang baju lusuh miliknya sendiri, sebuah foto Polaroid ibunya yang sudah lama meninggal, dan amplop coklat berisi dokumen identitas diri. Di sudut kamar, sebuah tong sampah besi kecil sudah menunggu. Kirana mengambil album foto pernikahan yang gagal 5 tahun lalu satu-satunya benda yang dayam-dayum ia simpan sebagai pengingat akan rasa bersalahnya. Dia menyalakan korek api. Api kecil menari-nari, melahap wajah tersenyum Alina, wajah bahagia Reza, dan wajah polos dirinya sendiri di masa lalu. Kertas foto itu mengerut, menghitam, lalu menjadi abu. Aroma kertas terbakar memenuhi ruangan, bercampur dengan aroma kebebasan yang getir. Kirana menatap api itu sampai padam. Malam ini, Reza minta disiapkan makan malam, dan Kirana akan menurutinya. Dia akan menyiapkan hidangan terakhir yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh pria itu. Sebuah perpisahan tanpa kata. Jarum jam menunjukkan pukul 8 malam. Hujan kembali turun membasahi Jakarta. Seolah langit enggan berhenti menangis sejak kematian Hartono. Mobil Reza memasuki pelataran rumah. Kali ini, dia pulang sendiri. Tamu yang ia sebutkan tadi pagi batal datang karena urusan mendadak. Ada sedikit rasa lega di hati Reza. Sejujurnya, dia sedang tidak ingin berbasa-basi dengan siapapun. Bayangan wajah kosong Kirana tadi pagi masih menghantuinya sepanjang hari di kantor, membuatnya tidak bisa fokus, bahkan membentak sekretarisnya tanpa alasan jelas. Dia ingin pulang. Dia ingin melihat wanita itu, memastikan bahwa Kirana masih ada di sana, menunggunya dengan kepatuhan yang menyedihkan itu. Dia ingin membuktikan bahwa ketakutan irasionalnya salah. Pintu depan tidak terkunci. Reza melangkah masuk. Lampu ruang tengah menyala terang, namun rumah itu terasa berbeda. Suhunya lebih dingin dari biasanya. Tidak ada aroma masakan yang menyambutnya. Tidak ada wangi sup ayam atau tumis daging yang biasanya menguar dari dapur pada jam segini.
Kirana, Henge, suaranya bergema di ruangan luas itu, memantul pada dinding-dinding marmer yang dingin. Tidak ada jawaban. Kening Reza berkerut. Kekesalan mulai naik ke permukaan. Berani-beraninya wanita itu mengabaikannya. Apakah dia ketiduran? Atau sedang merajuk di kamar mandi, Kirana? Aku, teriaknya lebih keras. Kali ini dengan nada memerintah yang tak terbantahkan. Masih hening. Hanya suara detak jam dinding antik yang terdengar. Tik-tok, menghitung mundur kesabaran Reza. Pria itu melonggarkan dasinya, berjalan cepat menuju dapur, kosong, kompor dingin, dan bersih. Tidak ada tanda-tanda aktivitas memasak, wastafel kering. Di atas meja makan, tidak ada piring yang tertata. Hanya ada satu benda di sana. Sebuah amplop putih panjang tergeletak manis tepat di ujung meja. Di tempat biasa Reza duduk, di Desanja, tertindih sebuah cincin emas putih, sederhana cincin pernikahan mereka, yang selama ini dipaksakan Reza untuk dipakai Kirana sebagai tanda kepemilikan, meski tanpa cinta. Jantung Reza seakan berhenti berdetak selama 1 sekon penuh. Langkah kakinya melambat saat mendekati meja itu. Tangannya terulur, sedikit gemetar, mengambil cincin itu. Dingin. Logam kecil itu terasa membekukan kulitnya. Ia membuka amplop itu dengan kasar, merobek bagian atasnya. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi, namun tintanya sedikit berantakan di beberapa bagian. Seolah penulisnya berusaha keras menjaga tangannya agar tidak gemetar saat menulis. Surat cerai. Dan di baliknya, sebuah catatan singkat. Bukan surat panjang lebar berisi caci maki atau luapan perasaan. Hanya 3 kalimat. Utang nyawa sudah dibayar dengan nyawa. Ayahku mati. Masa mudaku mati. Kita impas, Tuan Reza. Jangan cari aku. Reza meremas kertas itu hingga lecek. Napasnya memburu. Dadanya naik turun menahan gejolak emosi yang meledak tiba-tiba. Marah? Tentu saja. Terhina. Sangat. Tapi di bawah lapisan amarah itu, ada jurang kepanikan yang menganga lebar. Dia berlari menaiki tangga, 2 anak tangga sekaligus. Pintu kamar Kirana dibanting hingga menghantam dinding dengan suara keras. Kirana! Kosong. Lemari pakaian terbuka lebar, menampilkan deretan gonggon mewah pemberiannya yang masih tergantung rapi, tak tersentuh. Sepatu-sepatu mahal berjejer manis di rak. Perhiasan berlian yang pernah ia lemparkan ke wajah wanita itu masih tergeletak di meja rias. Dia tidak membawa apapun, tidak sepeser pun uang Reza, tidak sehelai benang pun dari kekayaan Reza. Wanita itu benar-benar pergi hanya dengan membawa dirinya sendiri, menghilang seperti asap. Reza mundur selangkah, kakinya menabrak tong sampah kecil. Di sudut ruangan Aisinia tumpah. Abu hitam sisa pembakaran foto berserakan di lantai putih, mengotori karpet. Di antara abu itu, Reza melihat sisi-sisi wajahnya sendiri yang hangus terbakar. Simbolisme itu menghantamnya dengan telak. Kirana tidak hanya pergi secara fisik. Dia telah membakar jembatan, menghapus jejak, dan membuang Reza dari hidupnya secara total. Sialan! Reza merong. Meninju cermin rias hingga retak 1000. Darah segar mengalir dari buku-buku jarinya, menetes ke lantai, bercampur dengan abu foto. Rasa sakit di tangannya tidak sebanding dengan rasa sakit aneh, yang kini mencengkeram dadanya sebuah rongga kosong, yang tiba-tiba terbentuk, menyedot seluruh oksigen di ruangan itu. Selama 5 tahun, Reza berpikir dia membenci Kirana. Dia berpikir dia ingin wanita itu menderita. Dia berpikir dia ingin Kirana lenyap dari muka bumi. Tapi malam ini, saat keinginan itu terwujud, saat rumah megah ini benar-benar tidak lagi memiliki bayangan Kirana di dalamnya, Reza Abimanyu menyadari kesalahan terbesarnya. Dia tidak pernah siap kehilangan mainannya. Dia tidak pernah siap menghadapi keheningan ini sendirian. Reza merogoh saku celananya, mengeluarkan ponsel dengan tangan berdarah, dan menekan tombol panggilan cepat ke kepala keamanannya. Cari dia! Desis Reza, suaranya bergetar menahan amarah dan ketakutan. Cari Kirana sampai dapat, blokir semua bandara, stasiun, pelabuhan, geledah seluruh Jakarta jika perlu. Bawa dia kembali padaku, hidup atau mati. Di luar jendela, kilat menyambar membelah langit malam, menandai dimulainya perburuan. Namun Reza tidak tahu, wanita yang ia cari sudah tidak ada di kota ini. Bayangan itu sudah pergi jauh, menyatu dengan kegelapan, meninggalkan sang tuan rumah terperangkap sendirian dalam istana yang kini terasa seperti kuburan. Jakarta adalah monster raksasa dengan jutaan mulut yang siap menelan siapa saja yang ingin menghilang. Reza Abimanyu baru menyadari fakta mengerikan itu malam ini. 3 hari berlalu sejak surat cerai itu ditemukan. 3 hari yang terasa seperti 3 abad bagi para bawahan Reza yang bekerja di bawah tekanan teror. Kantor pusat Abimanyu Group
berubah menjadi markas komando pencarian orang hilang. Puluhan detektif swasta terbaik, tim siber, hingga informan jalanan dikerahkan. Uang dihamburkan seperti kertas tak berharga demi satu nama, Kirana. Namun, hasilnya nihil. Maaf Pak Reza, kami kehilangan jejak di stasiun Gambir. Kepala keamanan itu menunduk dalam, tidak berani menatap mata atasan yang kini merah menyala akibat insomnia akut. Di layar besar ruang rapat, rekaman CCTV buram diputar berulang-ulang. Dalam rekaman hitam putih itu, terlihat sosok wanita berjaket tebal dan bertopi, menyeret koper kecil, membaur dengan ribuan penumpang lain. Dia tidak terlihat panik, langkahnya tenang, terukur, dan pasti. Dia membeli tiket kereta ekonomi jenis kereta yang tidak memerlukan pendataan identitas ketat kala itu menuju kota yang tidak terdeteksi karena dia turun di stasiun transit kecil di Jawa Tengah, lalu menghilang dari jangkauan kamera manapun. Reza menatap layar itu tanpa berkedip. Jemarinya mencengkeram sandaran kursi kulit hingga buku-bukunya memutih. Wanita di layar itu bukan Kirana yang dia kenal. Kirana yang dia tahu adalah wanita penakut yang akan gemetar jika mendengar suara petir. Kirana yang dia tahu tidak bisa naik kendaraan umum sendirian. Kirana yang dia tahu selalu menoleh ke belakang, mencari persetujuannya. Sosok di layar itu tidak menoleh sedikit pun. Dia berjalan lurus, meninggalkan kehidupan lamanya tanpa keraguan. Lacak rekening banknya, Perine Reza. Suaranya parau. Sudah kami cek, Pak. Kosong. Dia menarik seluruh tabungan pribadinya yang jumlahnya sangat sedikit secara tunai 3 hari sebelum menghilang. Dia tidak menggunakan kartu kredit. Dia mematikan ponselnya dan membuang kartunya di tong sampah stasiun. Dia bergerak seperti hantu. Preng! Asbak kristal di atas meja melayang, menghantam layar liquid crystal display hingga retak dan mati. Gambar Kirana yang berjalan menjauh lenyap seketika, digantikan oleh layar hitam yang pecah. Ruangan itu hening, mencekam. Para bawahan menahan napas. Keluar, desis Reza pelan. Kalian semua tidak berguna. Keluar. Ketika pintu tertutup dan meninggalkan sang penguasa bisnis itu sendirian, pertahanan dirinya runtuh. Reza merosot, duduk di lantai karpet yang tebal. Matanya menatap nanar ke arah jendela kaca gedung pencakar langit yang menampilkan pemandangan kota Jakarta di bawah guyuran hujan. Di mana dia tidur malam ini? Apa dia makan? Siapa yang melindunginya jika ada orang jahat mengganggunya? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantam kepala Reza bertubi-tubi. Aneh, seharusnya dia senang. Sumber kebenciannya sudah pergi. Putri pembunuh istrinya sudah lenyap. Bukankah ini yang dia inginkan? Kebebasan dari masa lalu? Namun, mengapa dadanya terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya? Reza merogoh saku jasnya, mengeluarkan cincin emas putih yang ditinggalkan Kirana. Cincin itu kecil, terlalu sederhana untuk ukuran kekayaannya. Dulu, dia memaksa Kirana memakainya agar wanita itu ingat statusnya sebagai tahanan seumur hidup. Sekarang, cincin itu hanyalah lingkaran logam dingin yang mengejek kesepiannya. Kau pikir kau bisa lari? Bisik Reza pada ruangan kosong itu. Tawa getir lolos dari bibirnya. Kau tidak akan bertahan sehari pun di luar sana tanpa aku, Kirana. Kau akan kembali. Kau pasti akan kembali mengemis di kakiku saat kau lapar. Reza berusaha meyakinkan dirinya sendiri dengan arogansi itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, sebuah suara kecil berbisik kejam. Dia lebih memilih menjadi gelandangan dan mati kelaparan daripada hidup 1 menit lagi bersamamu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Reza Abimanyu tidak pulang ke rumah. Dia takut. Dia takut menghadapi keheningan di rumah mewah itu. Dia takut pada hantu kenangan Kirana yang kini terasa lebih hidup daripada saat wanita itu masih bernapas di sana. Reza tertidur di sofa kantornya dengan botol whisky kosong di tangan. Memimpikan punggung wanita yang berjalan menjauh dan tak pernah menoleh lagi. 3 tahun kemudian, waktu adalah pemahat yang kejam. Bagi sebagian orang, waktu menyembuhkan luka. Namun bagi Reza Abimanyu, waktu justru mengawetkan kehampaan, membekukannya menjadi lapisan es abadi yang menyelimuti hati. Abimanyu Group semakin berjaya. Gedung-gedung pencakar langit baru bertuliskan nama perusahaan itu menjulang di berbagai kota Asia. Reza dinobatkan sebagai Businessman of the Year 2 tahun berturut-turut. Majalah bisnis memuji ketajaman instingnya, keberaniannya mengambil risiko, dan sikap dinginnya yang tanpa ampun saat menghancurkan kompetitor. Namun,
Di balik setelan jas Armani yang licin dan senyum tipis yang dipasang untuk kamera media, Reza adalah mayat hidup. Tubuhnya semakin kurus. Meski tertutup otot yang kencang hasil olahraga berlebihan satu-satunya, cara dia bisa tidur di malam hari adalah dengan menyiksa fisiknya hingga kelelahan. Lingkaran hitam samar di bawah matanya tak bisa lagi disembunyikan oleh concealer mahal. Tatapannya, yang dulu tajam dan berapi-api, kini sedingin laut utara. Malam ini, sebuah gala dinner amal diadakan di ballroom hotel miliknya. Reza berdiri di balkon lantai 2, memegang gelas wine yang isinya tak berkurang sejak 1 jam lalu. Dia menatap kerumunan di bawah dengan bosan. Wanita-wanita cantik bergaun mewah berlalu lalang, mencoba menarik perhatiannya. Clarissa masih ada di sana, tentu saja, masih berusaha mengisi posisi kosong di samping Reza. Meski kini dia sadar bahwa posisi itu dikelilingi tembok berduri. Pak Reza, suara sekretaris pribadinya, Hadi, memecah lamunan. Ada tamu VIP dari Singapura yang ingin diperkenalkan. Perwakilan dari Phoenix Capital, investor baru yang sedang gencar mengakuisisi properti di Asia Tenggara, Kaza Mendengus Malas. Aku tidak tertarik dengan basa-basi. Suruh wakil direktur saja yang menemui mereka. Mereka bersikeras ingin bertemu Anda secara langsung. Pak, katanya. Direktur utama mereka memiliki proposal khusus untuk proyek reklamasi pantai utara yang sedang macet itu. Proyek reklamasi, itu adalah proyek ambisius Reza yang terhenti karena masalah perizinan dan desain yang dianggap merusak lingkungan. Jika ada yang berani menawarkan solusi, mungkin orang itu cukup menarik atau cukup gila. Baiklah, Reza meletakkan gelasnya. Bawa aku ke sana. Mereka turun ke lantai dansa, kerumunan membelah secara otomatis saat sang tuan rumah lewat. Di tengah ruangan, sekelompok orang asing berjas rapi sedang berbincang. Di pusat lingkaran itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu membelakangi Reza. Tubuhnya ramping, dibalut gaun malam berwarna merah merun, dengan potongan punggung terbuka yang elegan dan berani. Rambutnya hitam legam, dipotong pendek sebahu dengan gaya bob asimetris yang modern dan tegas. Posturnya memancarkan aura dominasi yang tenang, sangat berbeda dengan wanita-wanita lain di ruangan itu yang sibuk mencari validasi. Pak Reza? Sapa salah satu pria dari kelompok itu. Perkenalkan, ini CEO dari Phoenix Capital Asia. Wanita itu berbalik perlahan. Waktu berhenti. Suara musik orkestra di latar belakang seolah lenyap, digantikan oleh denging tinggi di telinga Reza. Napas pria itu tercekat di tenggorokan. Jantungnya, yang selama 3 tahun berdetak dengan ritme monoton, kini menghantam tulang rusuknya dengan keras. Wajah itu, bentuk mata itu, hidung mancung itu, bibir itu, tapi, bukan. Wanita di hadapannya memiliki wajah Kirana, tetapi jiwanya adalah orang asing. Tidak ada lagi ketakutan di matanya, tidak ada lagi bahu yang membungkuk tunduk. Wajah itu dipoles makeup sempurna, yang menonjolkan fitur tegasnya. Matanya mata yang dulu selalu basah oleh air mata kini, menatap Reza dengan sorot tajam, penuh percaya diri, dan geli. Bibir merah wanita itu melengkung, membentuk senyum tipis. Senyum profesional, senyum seorang predator yang melihat mangsanya. Selamat malam, Pak Reza Abimanyu, sapa wanita itu. Suaranya terdengar familiar, namun nadanya berbeda. Lebih berat, lebih berwibawa, dengan aksen bahasa Inggris yang kental. Reza membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti orang yang melihat hantu di siang bolong. Tangannya sedikit terangkat, ingin menyentuh untuk memastikan ini bukan halusinasi akibat alkohol. Kikirana, bisiknya parau. Wanita itu tertawa kecil, tawa yang renyah dan sopan, namun sama sekali tidak mencapai matanya. Maaf, wanita itu memiringkan kepalanya sedikit. Sepertinya Anda salah orang, Pak Reza. Nama saya Kiran. Kiran Ju, senang akhirnya bisa bertemu dengan legenda bisnis Jakarta. Wanita itu mengulurkan tangannya. Jemarinya dihiasi cincin berlian besar, berbentuk ular yang melingkar simbol kebijaksanaan dan bahaya. Reza menatap tangan yang terulur itu. Otaknya berteriak bahwa ini adalah Kirana. Instingnya mengenali aroma tubuh wanita itu, meski kini tertutup parfum Chanel yang mahal. Tapi sikap wanita ini, keterasingan yang dia pancarkan, membuat Reza ragu. Apakah dia sudah gila? Apakah kerinduannya selama 3 tahun ini akhirnya mematahkan kewarasannya dan menciptakan fata morgana yang begitu nyata? Apakah wanita ini benar-benar telah membunuh Kirana yang lama dan terlahir kembali dari abu penderitaannya? Sebagai sosok baru yang tak tersentuh, dengan tangan gemetar, Reza menyambut uluran tangan itu. Kulit mereka bersentuhan. Ada sengatan listrik statis yang menjalar. Kiranju, ulang Reza,
menguji nama asing itu di lidahnya. Matanya terkunci pada mata wanita itu, mencari celah, mencari sedikit saja tanda pengakuan. Namun, yang dia temukan hanyalah dinding es yang jauh lebih tebal dan lebih dingin daripada yang pernah dia bangun sendiri. "Selamat datang di neraka saya, Nona Ju," batin Reza. Namun di matanya, dia melihat pantulan dirinya sendiri yang sedang terbakar. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Reza Abimanyu bukan lagi pemegang kendali. Musik waltz klasik mengalun lembut, mengisi sela-sela percakapan basi-basi di ballroom yang megah itu. Namun bagi Reza, suara di sekelilingnya terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Fokusnya menyempit, terkunci sepenuhnya pada sosok wanita bergaun merah merun yang kini berdiri angkuh di tengah lingkaran para pebisnis. "Kiranju," Reza mengulang nama itu pelan, seolah sedang mencicipi racun. Wanita itu tersenyum sopan, namun matanya memancarkan dingin yang asing. Tidak ada kerlip pengenalan, tidak ada getar ketakutan yang dulu selalu muncul saat Kirana berhadapan dengannya. Sosok di depannya ini berdiri tegak. Dagunya terangkat dengan percaya diri yang menantang. "Anda sepertinya tertarik dengan nama saya, Pak Reza. Apakah nama itu mengingatkan Anda pada seseorang?" tanya Kiranju. Suaranya tenang, namun ada nada geli yang tersembunyi, seolah ia sedang menikmati kebingungan lawannya. "Sangat," jawab Reza tajam. Langkah kakinya mendekat, menembus batas kesopanan sosial. "Seseorang yang pernah saya kenal, seseorang yang menghilang seperti pengecut 3 tahun lalu." Suasana di sekitar mereka menegang. Beberapa tamu mulai melirik, mencium aroma konflik. Kiranju tertawa kecil. Tawa itu terdengar berkelas, terlatih, dan sama sekali tidak mirip dengan tawa lirih Kirana yang jarang terdengar. "Pengecut," kata yang menarik. "Saya dengar rumor bahwa istri Tuan Reza melarikan diri karena tidak tahan hidup di sangkar emas. Mungkin dia bukan pengecut, melainkan wanita cerdas yang tahu kapan harus menyelamatkan diri." Rahang Reza mengeras. Keberanian wanita ini sungguh luar biasa. Kirana yang dulu tidak akan berani menatap matanya, apalagi menyindirnya di depan umum. Namun, kemiripan fisik mereka terlalu identik untuk diabaikan. Bentuk hidung itu, lengkungan alis itu, mustahil ada dua orang yang begitu serupa di dunia ini, tanpa hubungan darah. "Boleh saya meminta dansa ini?" Reza mengulurkan tangan. Bukan sebagai permintaan, melainkan tantangan. Ia perlu menyentuhnya lagi. Ia perlu memastikan apakah tubuh itu gemetar di bawah sentuhannya seperti dulu. Kiranju menatap tangan itu sejenak, lalu meletakkan gelas sampanyenya di nampan pelayan yang lewat. Tentu, sebuah kehormatan berdansa dengan tuan rumah. Mereka melangkah ke lantai dansa. Tangan Reza melingkar di pinggang ramping wanita itu, menariknya mendekat. Terlalu dekat. Aroma parfum Chanel bercampur emas menyeruak, menggantikan aroma sabun bayi dan deterjen murah yang dulu selalu melekat pada Kirana. Saat mereka mulai bergerak mengikuti irama, Reza mencari tanda-tanda itu. Gemetar di bahu, tidak ada. Keringat dingin di telapak tangan, tidak ada. Detak jantung yang memburu, wanita itu tenang laksana permukaan danau yang beku. "Kau bermain api, Kirana?" bisik Reza di telinga pasangannya. Suaranya rendah dan berbahaya. "Kau pikir dengan mengganti nama, memotong rambut, dan memakai baju mahal, aku tidak akan mengenalimu? Aku hafal setiap inci tubuhmu." Kiranju memundurkan wajahnya sedikit, menatap Reza dengan ekspresi bingung yang dibuat-buit dengan sempurna. "Maaf, sepertinya Anda sedang berhalusinasi, Pak Reza. Saya Kiranju, lahir di Singapura, besar di London. Saya tidak pernah menginjakan kaki di Jakarta sebelum minggu lalu. Dan, dengan segala hormat, kalimat Anda barusan terdengar seperti pelecehan. Jangan berbohong," desis Reza. Cengkeramannya di pinggang wanita itu mengerat, menyakiti. "Oh," Kiranju meringis pelan, namun matanya berkilat tajam. "Lepaskan, atau saya akan berteriak dan membuat saham perusahaan Anda anjlok besok pagi karena skandal pelecehan Seicho terhadap investor asing." Ancaman itu nyata, dan nada bicaranya begitu otoriter. Kirana yang dulu tidak tahu apa itu saham, apalagi cara mengancam. Tiba-tiba, suara cempreng memecah ketegangan mereka. "Reza, apa yang kau lakukan?" Clarissa datang menerobos kerumunan. Matanya menatap nyalang ke arah posisi intim mereka. Wanita itu memandang Kiranju dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu matanya membelalak wajah itu. Wajah pembantu yang dulu pernah membersihkan sepatunya. "Kau," Clarissa menunjuk dengan jari gemetar. "Kau si pelayan itu, si anak pembunuh? Bagaimana bisa kau ada di sini? Pakai gaun mahal pula. Mencuri dari mana kau?" Musik belum berhenti, tapi perhatian seluruh ruangan kini tertuju pada drama tersebut. Reza menahan napas,
menunggu reaksi Kirana. Jika dia memang Kirana, dia akan menunduk. Dia akan ketakutan, dia akan lari. Namun, Kiranju melepaskan diri dari pelukan Reza dengan anggun. Dia menatap Clarissa dengan tatapan merendahkan, seolah sedang melihat serangga kotor di lantai. "Maaf, Anda berbicara dengan saya?" tanya Kiranju dingin. "Jangan pura-pura bodoh," bentak Clarissa. "Kau Kirana, istri pajangan Reza yang kabur itu." Kiranju menoleh pada asisten pribadinya yang berdiri di pinggir lantai dansa. "David, siapa wanita berisik ini? Apakah standar keamanan acara ini serendah itu hingga membiarkan orang gila masuk?" "Kau bilang aku gila." Clarissa maju hendak menampar. Dengan gerakan kilat, Kiranju menangkap pergelangan tangan Clarissa di udara. Cengkeramannya kuat, membuat Clarissa memekik kesakitan. "Dengar Nona," suara Kiranju rendah, namun terdengar jelas di keheningan ruangan. "Saya tidak tahu siapa pelayan yang Anda maksud, tapi tangan saya ini diasuransikan senilai $5 juta untuk menandatangani kontrak bisnis, bukan untuk melayani drama murahan. Sentuh saya sekali lagi, dan pengacara saya akan memastikan Anda bangkrut sebelum matahari terbit." Kiranju menghempaskan tangan Clarissa dengan kasar, lalu menoleh pada Reza. Senyum dingin kembali terukir di bibirnya. "Terima kasih atas dansanya, Pak Reza, tapi sepertinya selera Anda terhadap wanita." Dia melirik Clarissa sinis, sedikit meragukan. "Permisi." Wanita berbaju merah itu berbalik dan melenggang pergi meninggalkan kerumunan yang ternganga. Langkahnya tegap, penuh kuasa. Reza berdiri mematung di tengah lantai dansa, jantungnya bergemuruh. Itu bukan Kirana. Kirana tidak bisa bela diri. Kirana tidak bisa bahasa Inggris dengan aksen British sesempurna itu. Kirana tidak punya nyali untuk mempermalukan Clarissa. Tapi, cara pen itu, saat Kiranju menepis tangan Clarissa, Reza melihat sekilas kilatan kebencian murni di matanya. Kebencian yang dipendam bertahun-tahun. Kebencian yang sangat personal. Reza tersenyum miring. Senyum iblis yang sudah lama hilang, kini kembali. "Kau semakin menarik, sayang," gumamnya pelan. "Jika kau ingin bermain peran, baiklah. Aku akan menjadi penonton setiamu sampai topengmu retak." Sinar matahari pagi menembus dinding kaca ruang rapat lantai. 40 gedung Abimanyu. Pemandangan Jakarta dari ketinggian tampak megah, namun atmosfer di dalam ruangan itu terasa mencekik. Reza duduk di ujung meja panjang, menatap berkas profil yang baru saja diserahkan oleh kepala penyelidik pribadinya. Nama, Kiranju, usia 27 tahun, latar belakang. Diadopsi oleh Taipan Property Singapura, Mr. Ju, pada usia 20 tahun. Lulusan Oxford University, jurusan bisnis internasional dengan predikat cum laude. Sebelumnya tinggal di panti asuhan di pinggiran Kuala Lumpur. Catatan medis, pernah mengalami kecelakaan mobil 3 tahun lalu yang menyebabkan koma selama 2 bulan. Alasan logis untuk perubahan fisik atau amnesia parsial. Profil itu sempurna. Terlalu sempurna. Tidak ada celah. Jejak Kirana Larasati banner-banner tidak ada di sana. Seolah-olah Kiranju memang eksis secara paralel saat Kirana sedang menjadi budak di rumah Reza. "Palsu," gumam Reza, melempar berkas itu ke meja. "Semua ini bisa dibeli dengan uang." "Tapi Pak, kami sudah mengecek ke universitasnya. Ijazahnya asli, foto-foto wisudanya ada," bantah sang asisten ragu-ragu. "Orang kaya bisa memalsukan sejarah, Hadi. Kamu lupa siapa kita?" Pintu ruang rapat terbuka. Sekretaris masuk dengan wajah gugup. "Pak, rombongan dari Phoenix Capital sudah tiba." Reza menegakkan punggungnya. "Suruh masuk." Kiranju melangkah masuk, diiringi 3 stafnya. Hari ini dia mengenakan setelan blazer putih bersih dengan celana panjang yang membalut kaki jenjangnya. Rambut pendeknya ditata rapi ke belakang, memberikan kesan profesional yang tajam. Dia terlihat bersinar, kontras dengan Reza yang tampak suram. "Selamat pagi, Pak Reza," sapa Kiran, nadanya formal dan datar. "Saya harap kita bisa langsung membahas poin investasi reklamasi." Reza tidak menjawab salam itu. Dia memberi isyarat pada sekretarisnya. "Kopi." Sesaat kemudian, 2 cangkir kopi diletakkan di meja. Satu di depan Reza, satu di depan Kiran. "Saya ingat Anda suka kopi, Nona Ju?" ujar Reza. Matanya menyelidik. "Kopi hitam, tanpa gula. Benar? Itu jebakan." Kirana Larasati membenci kopi pahit. Dulu, dia hanya minum kopi hitam karena Reza memaksanya, atau karena dia harus mencicipi kopi buatan Reza, Kirana, yang asli menyukai teh manis atau susu coklat. Kiranju menatap cangkir kopi hitam yang mengepul itu. Dia tersenyum tipis, tangannya terulur, mengambil cangkir itu dengan anggun,
lalu menyesapnya perlahan. Tidak ada kerutan di dahi, tidak ada ekspresi jijik. "Riset Anda kurang akurat, Pak Reza," ujar Kiran tenang setelah meletakkan cangkirnya. "Saya memang minum kopi, tapi..." Dia membuka tas tangannya, mengeluarkan saset kecil berisi pemanis buatan, lalu menuangkannya ke dalam cangkir. "Saya tidak suka kepahitan. Hidup sudah cukup pahit. Untuk apa ditambah lagi dengan kopi yang menyiksa lidah?" Kalimat itu, jantung Reza berdesir. Hidup sudah cukup pahit. Itu adalah kalimat yang pernah diucapkan Kirana 5 tahun lalu, saat Reza memaksanya makan sayuran pare. "Kau salah langkah." Batin Reza penuh kemenangan. "Jadi, Anda tidak suka pahit?" Reza mencondongkan tubuh ke depan. "Saya punya kenalan. Dia wanita yang bodoh. Dia menelan semua kepahitan yang saya berikan padanya tanpa mengeluh. Dia pikir itu bentuk cinta atau penebusan dosa." Tangan Kiran yang memegang sendok kecil berhenti bergerak sejenak. Sangat singkat, mungkin hanya sepersekian detik. Namun mata elang Reza menangkapnya. Ada jeda mikro dalam gerakan wanita itu. Wanita itu terdengar menyedihkan. Komentar Kiran datar. Kembali mengaduk kopinya. Dan pria yang memberinya kepahitan itu terdengar seperti monster. Mata mereka bertemu. Kali ini tidak ada kepura-puran di udara. Ada perang terbuka yang dideklarasikan lewat tatapan mata. "Mungkin?" jawab Reza santai. "Tapi monster itu sekarang sedang kelaparan, dan dia merindukan mainan lamanya." Kiran meletakkan sendoknya dengan bunyi denting yang cukup keras. Dia menyandarkan punggungnya ke kursi, menatap Reza dengan sorot menilai. "Pak Reza, kita di sini untuk membahas proyek senilai 2 triliun rupiah. Jika Anda terus-menerus membawa drama rumah tangga masa lalu Anda ke meja rapat, saya ragu Abimanyu Group adalah mitra yang bona fide." Wanita itu berdiri, memberi isyarat pada stafnya untuk membereskan berkas. "Hubungi sekretaris saya, jika Anda sudah siap bicara bisnis. Saya tidak punya waktu untuk sesi terapi psikologis Anda." "Tunggu," cegah Reza. Dia tidak boleh membiarkan wanita ini pergi. Jika Kiran pergi sekarang, Reza akan kehilangan akses. Dia harus menahannya. Dengan cara apapun, "Duduklah Nona Ju." Suara Reza berubah serius. Mode pebisnisnya mengambil alih. "Kita bicara angka. Saya setuju dengan proposal awal Anda. Tapi ada satu syarat." Kiran Ju mengangkat alisnya sebelah. Sebuah gestur arogan yang mempesona. "Syarat? Saya ingin Anda secara pribadi yang mengawasi proyek ini di Jakarta selama 6 bulan. Anda harus berkantor di gedung ini, di lantai yang sama dengan saya, untuk memudahkan koordinasi." Ruangan hening. Para staf Phoenix Capital saling pandang. Itu syarat yang tidak lazim. Kiran Ju terdiam. Dia tahu ini jebakan. Reza ingin mengurungnya dalam jangkauan pengawasannya. Mengurungnya kembali di sangkar yang berbeda. Namun, Kiran juga tahu, tujuannya kembali ke Jakarta bukan hanya untuk bisnis. Dia kembali untuk melihat kehancuran pria ini dari barisan paling depan. Dan untuk menghancurkan musuh, seseorang harus berada cukup dekat untuk menancapkan pisau. Senyum misterius tersungging di bibir merah Kiran. 6 bulan? Tanyanya menantang. "Baiklah, tapi bersiaplah, Pak Reza. Cara kerja saya sangat menuntut. Saya harap Anda tidak akan menyesal." Mengundang serigala masuk ke dalam rumah domba, Reza menyeringai. "Saya tidak pernah menyesal. Kecuali saat membiarkanmu pergi 3 tahun lalu." Lanjutnya dalam hati. Kesepakatan terjalin. Di Otas Curtis. Ini adalah aliansi bisnis yang menguntungkan. Namun di bawah meja, ini adalah awal dari permainan kucing dan tikus yang mematikan. Reza yakin dia bisa membuka topeng Kiran dalam 6 bulan. Yang tidak Reza sadari adalah Kiran Ju bukan lagi tikus yang ketakutan. Dia adalah bom waktu yang baru saja Reza aktifkan sendiri di jantung kehidupannya.